Nggak bisa marah sama dia mah. Dia. Empok. Empok. Begitu. Sebentar lari. Selamat sore netizen semua. Aku rindu ingin menyapa kalian semua. Karena aku lagi ngemil. Selamat sore. Dia di depan gua nonton loh. Ini bestie aku, kenalin. Halo semuanya. Aku juga nonton dari sini. Itu Wonder Mama aku. Wonder Woman. Pusma 9045 kok baik ya, baik dong. Denol 24 selamat ulang tahun, berkah di sisa usia, bahagia terus pokoknya. Nanya Niki bukan ke aku guys, ke manajernya. Ya, aku nggak tahu dia ada di mana. Sang idealis, oh siap apa? Sang idealis ngebahas apa? Singapura udah rame ya? Bukan suaranya doubling di depan, ini ada nonton. Nonton aku matiin dah. Enggak, Aku mau nonton. Volumenya. Oke, sorry. Kemarin holiday-nya seru, iya seru karena silaturahmi sama neneknya Jojo. Karena beliau sudah sepuh jadi harus sering-sering Renzo yang berkunjung ke Tasikmalaya. Apa kelanjutan masalah penyekapan supir? Aku nggak tahu karena bukan kasus aku. Kalian tanya aja ke Bang Fahmi Bahdim sebagai lawyernya dan tanya ke pihak yang berwenang. Aku ora urus. Apa ini mau kirim bunga atas nama Kak Fitri untuk teman kami yang sedang wedding karena dia fans sama. Oh boleh bener ya. Septika MD silahkan kirim dari aku dan Nikita ya, boleh banget. Itu membuat orang bahagia, boleh banget. Buka besok, buka Sabtu besok buka. Aku ada di sini hari Sabtu karena hari ini aku tadinya mau bikin kuku, mau betulin kuku nih. Tapi rame full jadi aku nggak kebagiannya hari Sabtu. Sedih nggak sih? Nggak sih aku mah. Karena kalau kita bikin usaha itu owner itu harus mengalah, harus paling bawah kalau appointment. gue gitu sis. Kadang-kadang kerjain sendiri. Akun oposit bikin berita soal Nikita sama Setnek itu orang gila. Setnek itu apa nggak paham. Udah deh jangan ngadi-ngadi, jangan sotoy itu apa tuh singkatan anak kekinian, so tau oposit lah apalah berdebah itu nggak ada so tau. Ibu Nia sini dong, aku ada di sini. Ibu Nia, ini Ibu Nia Hermanto. Trip selanjutnya ke Sungai Sahabat karena aku mau ngajak dia nih. Mau ngajak dia mandi di sungai. Aku mau ngajak dia mandi di sungai, ya. Kalau di Jerman kan dia sungainya beda.
Tapi sungai gue bersih juga sih, karena sungainya dari bener-bener dari gunung tuh baru keluar airnya. Nggak kalah bersih lah sama Di sini ya, di sungai Jerman ya. sama di Jerman. Jadi aku ini kalau ke Jerman selalu berkunjung ke rumahnya Tiara namanya. Dia adalah apa ya? Udah aku anggap sister lah, karena selalu mengingatkan perjalanan hidup Tiara itu selalu mengingatkan aku, khususnya aku ya, bahwa hidup itu tidak ada yang pasti. Nih buat netizen semua, aku cerita sore dongeng sore hari. Kenapa aku bilang tadi aku mau ketemu wanita hebat, Wonder Mama ya? Iya, itu wanita hebat menurut aku. 6 tahun lalu ya. 6 tahun lalu beliau bersama keluarga dan suaminya pulang ke Indonesia. Pada saat itu aku makan siang sama dia, sama suaminya, sama Amelia. Habis makan siang kita mau lanjut ke Kemang karena Mbak Tiara kangen makanan Indonesia. Waktu itu ada restoran Indonesia di Kemang yang lumayan enak. Jadi dari salah satu hotel di Jakarta kita pindah makan siang ke Kemang rencananya. Nah, di situ aku sama Tiara berpamitan sama suaminya. Aku masih sempat peluk dia, Tiara juga peluk dia. Lalu kita berpisah, suaminya masuk ke lift sambil dada, have fun girls gitu ya. Take your time gitu. Itu benar-benar sampai hari ini itu nggak bisa lupa bagaimana cara dia melambaikan tangannya berpisah dengan aku dan Tiara. Lalu kita pergi ke Kemang. Setelah sampai di Kemang, aku pulang duluan karena Renzo waktu itu cranky banget, nangis terus. Jadi aku nggak mau ngeganggu lah pada saat Mbak Tiara pengen makan enak. Terus aku udah nganterin ke Kemang, aku pulang ke rumah. Itu jam 2 ya. Jam 2, jadi jam 12 aku berpisah dengan suaminya. Jam 2 aku berpisah dengan Tiara, aku pulang. Jam 4 Tiara telepon aku ngabarin kalau suaminya sudah nggak ada, lagi tidur siang, berpulang ke Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aku terpukul banget. Kenapa aku terpukul? Karena aku melihat pada saat itu sehat, nggak kelihatan, nggak ada sakit apa-apa, orang kita lagi makan enak-enak dimakan. Aku terpukul banget, semua teman-teman terpukul. Yang terakhir pergi sama beliau adalah aku, Kak Amel sama Tiara gitu. Jadi bener-bener menjadikan memori yang aku tuh kalau ngelihat Tiara dan anak-anaknya selalu nangis, selalu sedih gitu di dalam hati. Itu ya, kalau misalnya kita merenung gitu, hidup itu nggak ada yang pasti. Allah itu dalam waktu sekejap bisa membuat apapun di hidup manusia. Jadi mengambil apapun gitu. Lagi bahagia-bahagianya hidupnya, lagi semuanya lagi pokoknya aku nggak bisa ceritain bagaimana kebahagiaannya. Tetapi Tiara ini tidak pernah menyerah atau tidak pernah kelihatan sedih di anak-anaknya. Dari pertama aku tahu dia ditinggalkan tiba-tiba sampai hari ini. Melo, itu ceritanya. Jadi netizen, pengalaman aku, pelajarannya dari aku adalah kita itu nggak boleh sombong, nggak boleh takabur, nggak boleh nggak boleh itulah yakin gitu. Tidak ada yang yakin. Tapi yang diambil dari pelajaran di sini, kenapa aku tuh selalu support woman, harus support woman, karena begitu banyak perempuan hebat di depan aku yang aku harus bagi ke kalian. Salah satu contohnya Mbak Tiara. Dia tetap menyekolahkan anaknya, bekerja yang dia bisa. Anaknya 3, bisa survive di Jerman. Hidupnya nggak pernah mengeluh, sedikit pun nggak pernah mengeluh. Selalu ceria. Aku kalau sama dia itu nggak no melo. Pokoknya hidup tetap harus dijalani. Dan aku berdoa karena Mbak Tiara sama suaminya menurut aku adalah pasangan yang sempurna di mata aku. Mudah-mudahan nanti dipertemukan lagi di alam lain. Jodoh yang baik. Amin.
Amin. Jadi intinya, Aja. enggak kamu aja yang Nah, jadi iya. intinya. Ya, bahwa- lo harus berbagi pengalaman dong. Jadi intinya semua ini hanya sementara ya. Dalam waktu semenit, sekejap semuanya bisa hilang, bisa ya. Ngerti nggak Bisa, sih? ngerti ya? Ya. Bisa. Everything temporary di dunia ini. Jadi ya. Jadi harus Kamu bahagia ya. Ya Harus nikmatin hidup, dan yang nggak boleh apa sombong-sombong. Karena Sombong-sombong. apa yang kita punya itu semua titipan, bisa diambil kapanpun dalam waktu flip second hidup kamu bisa berubah. Dan aku tuh kagum sama Mbak Tiara ini, dia tidak pernah sombong, tidak pernah sedikit pun mengkasta-kastakan orang, nggak pernah mengeblok-blokin temen, nggak pernah. Menurut aku perempuan yang patut aku banggakan di hidup aku. Gitu Neti ya. Netizen duduk manis dengan emosi. Iya, makanya maksud aku gini. Kenapa aku tuh selalu mensupport kalau perempuan mau bekerja. Karena hidup tuh nggak akan tahu, apalagi kita punya anak. Hidup tuh nggak akan tahu kalau misalnya pasangan kita nggak memperbolehkan kita kerja, lalu dia pergi meninggalkan banyak harta misalnya buat anak-anaknya, ya udah. Tapi kalau nggak kan kasihan. Nah, contoh dari Mbak Tiara, walaupun dia berlebihan hidupnya, ditinggalin materi yang banyak banget sama suaminya, tapi dia masih tetap bekerja. Tuh, orang yang kaya aja masih mau bekerja. Kalian yang pas-pasan jangan males, guys. Gimana tuh ngomongnya? Nanti kalau aku ngomong kalian bilang ngebully lagi. Bukan, maksudnya aku tuh menyemangati, guys. Perempuan harus bisa cari duit biarpun sedikit gitu. Iya sih. Dongeng hari Aku tuh kalau misalnya ada orang, Kamis. Kak, boleh nggak aku kirim apa gitu? Terus aku lihat nih, yang punya usahanya cowok. Aku tuh nggak tahu ya kenapa ya. Terus kayaknya enggak aja gitu. Menurut Kalau gua, cewek baru disupport kalau ya. cewek terserah deh, aku support deh. all the way. All the way. Kalau cewek, maaf ya, cowok ya. Menyemangati Bagaimana caranya membagi waktu antara anak dan kerjaan? Kalau anak itu nggak bisa dinego, anak nomor satu. Anak nomor satu, pokoknya ingat, apapun, sehebat apapun namanya perempuan, jangan pernah menomorduakan keluarga. Nomor satu anak, suami, anak tuh. Rosa Meldianti, di mana sih lu? Kangen tahu Rosa Meldianti. Besok makan siang yuk. Mira dari 23, ya didoain ya, mudah-mudahan semua baik-baik aja, operasinya lancar, sehat lagi, cepat pulih ya. Kak Fit, gimana kelanjutan perisa kacamata? Masih jalan. Terakhir kan kita di SD mana tuh? Next aku mau ke Bangka. Ke Bangka, nanti aku umumkan ke mana tepatnya. Menunggu teman aku dulu kembali dari Tanah Suci. Next untuk charity kacamata, aku dan Dokter Oki itu di Bangka. Belitung, ke Belitung. Di situ sis, di kursi putih boleh. SD Binong 3 itu aku sudah serahkan ke Nikita. Silahkan kalian DM Dea atau Nikita. Karena menurut aku kalau kacamatanya sudah ready, tapi yang harus ke sana itu harus Dea dengan Nikita. Karena itu kan termasuk dari wilayah tempat tinggal Nikita ya, di Binong. Tuh, Fortune, keren mamahnya.
Kenal Bu Tiara di mana? Lupa lah, kenal aja pokoknya dari teman ke teman. Gimana menurut kakak kalau seorang ibu harus jauh dari anak buat anak dan keluarga? Itu menurut aku ibu yang hebat. Itu ibu yang hebat, asal dengan alasan kamu pergi keluar atau meninggalkan anak kamu untuk mencari uang, untuk menghidupi anak kamu. Itu sih menurut aku keren banget ya, karena nggak semua orang tuh bisa dan mampu untuk nggak mungkin lah, nggak ada seorang ibu yang nggak kepengen deket sama anaknya, kecuali ibu yang nggak punya rasa sayang ya di hati anaknya. Tapi kalau kalian meninggalkan anak untuk mencari rezeki, untuk menghidupi anak, mudah-mudahan Allah memudahkan, meringankan, memberikan rezeki yang halal buat kamu, yang banyaklah rezekinya. Kalau untuk anak tuh aku suka mellow, karena aku juga mati-matian kerja itu buat anak gitu, karena anak nggak minta dilahirkan dari ibu yang mana. Tetapi ketika kita diberikan kepercayaan keturunan, kita harus bertanggung jawab. Jangan pernah mengatakan ke anak kita bahwa oh kamu udah aku kasih kehidupan yang gini-gini. Hey, itu kewajiban. Itu kewajiban seorang ibu melahirkan anak. Jadi tidak ada namanya anak utang jasa ke ibu, nggak ada. Itu emang udah kewajiban. Karena anak nggak pernah milih untuk dilahirkan sama kita. Jadi kalau ada perempuan atau seorang ibu yang mengklaim anak aku misalnya ya, anak aku tuh begini nggak tahu terima kasih. Dari mana harus terima kasih? Emang dia milih untuk dilahirkan dari kamu? Enggak, itu emang kewajiban. Gitu. Kalau nanti misalnya anaknya besar dan memang dia ingin membalas apa yang telah ibunya lakukan terhadap dia dari dia dilahirkan sampai dewasa, itu hadiah. Tapi sebagai ibu jangan pernah berharap untuk mendapatkan balasan dari anak. Itu aku ya, itu aku. Aku tidak pernah aku paling bercanda sih sama Jojo terutama deh. Jojo, nanti kalau mami sudah tua, kalau mami panjang umur, Jojo mau ngapain? Nanti mami ajak mami jalan-jalan ya. Itu aja. Aku tuh ke anak ketiga anak aku tuh suka nanyanya cuman gitu doang. Nanti kamu ajak mami jalan-jalan ya. Gitu, nggak ada minta apa-apa, nggak ada. Jadi aku tuh suka sebel kalau ngedenger ibu marah-marahin anaknya. Anak nggak tahu diri misalnya ya. Ini itu nggak boleh keluar dari mulut seorang ibu, itu udah kewajiban. Ranel 57, iya sabar ya. Itu perjuangan seorang ibu, karena apa ya, menurut aku ya, kalau ibu yang benar itu ibu yang rela menukar sekalipun nyawanya buat anaknya gitu. Mulai masuk sekolah nggak ada yang antar jemput, saya mengalah demi berhenti kerja demi ngurus anak-anak, ya itu juga pilihan. Itu juga pilihan. Apapun yang seorang ibu lakukan untuk anak itu luar biasa menurut aku. Betul, omongan adalah doa, tanpa disadar dia ngomong begitu, itu doa buat anaknya. Yang mana nih? Doa yang mana? One day aku akan menjadi ibu seperti Kak Fitri. Ya, yang baik-baik contoh, yang gak baik jangan. Anak belum bisa mulang terima kasih, gimana tuh? Fanny Desiana, itu yang tadi aku bilang, kalau seorang ibu selalu ngomong anak belum bisa mulang terima kasih. Itu aneh sih menurut aku. Karena kamu kan gak minta, udah kewajiban seorang ibu, seorang ayah ibu melahirkan anak, dibantu ayah, keluarga untuk menghidupi anaknya. Tapi kalau misalnya ada ibu yang bilang nggak tahu terima kasih, itu aku menyayangkan sih. Kenapa harus keluar kata-kata itu dari mulut seorang ibu? Itu udah kewajiban ya. Nggak boleh pamrih. Jadi seorang ibu nggak boleh pamrih. Nah, kalau kasih sayang itu menurut aku lagi ya, kasih sayang itu bukan karena kita sebagai ibu itu ngasih materi, mencukupi apa yang mereka mau, itu kewajiban menurut aku. Tapi kasih sayang itu dengan setiap hari memeluk mereka, misalnya nanya, hari ini kamu happy nggak, hari ini ada yang bikin kamu sedih nggak, terus di sekolah gimana,
Itu kasih sayang menurut aku. Kalau kita menyekolahkan, mengasih sandang pangan, itu kewajiban. Kalau aku bentuk kasih sayang ke anak itu, aku selalu peluk mereka, menanyakan, kamu happy gak sih hari ini? Ada yang bikin kamu kesel gak sih? Kamu kacau gak sih di sekolah? Atau kamu bikin masalah gak sih di sekolah? Kamu bikin orang lain sedih gak atas ulah kamu? Atau ada orang lain gak sih yang bikin kamu sedih gitu? Itu kasih sayang aku tuh segitu, sesimpel itu. Kalau mencukupi kehidupannya itu bukan kasih sayang, menurut aku itu kewajiban. Ingat, begitu Allah mempercayakan kita menjadi orang tua, ya kita harus mati-matian sampai bener-bener, kalau kata mobil tuh digas terus sampai maksimal. Bagaimana caranya menjadi orang tua yang baik buat anak gitu. Jangan bikin jangan bikin masalah di kehidupan anak, karena anak dilahirkan bukan untuk mikirin masalah orang tua atau masalah yang diciptakan sama orang tua. Reynaldi Bermundo di mana? Lagi bahasan tentang ibu dan anak, Raimundo. Kayak gimana caranya supaya ibu kita menerima kita setelah kita menikah, memilih pilihan kita sendiri, bukan pilihan mereka. Nah itu juga aneh, yang menikah anak, yang ngatur ibu, itu nggak boleh juga kebahagiaan. Mungkin gini ya, mungkin kalau aku tuh ngelihatnya saking sayangnya mungkin ya, jadi ibu itu menurut idealnya dia. Yang aku lagi mellow nih sama anak-anak, oh cinta kan kamu juga bentuk kasih sayang dan tanggung jawab, makanya melakukan itu. Mudah-mudahan Annabelle dan Gabriel di pesantren mendapat ilmu yang bisa menyelamatkan orang tua kelak. Sayang, jangan suka melo-melo, kan tadi abis ditraktir makan. Berarti orang yang bisa termasuk menyanyiakan anak? Enggak. Bisa apa dulu nih? Bisa apa nih? Kalau misalnya orang tua bercerai, nih kayak aku, misalnya aku pernah gagal bercerai, aku bercerai dengan ayah anak-anak aku nggak pernah menjadikan anak-anak aku korban perasaan, korban ego antara aku dengan mantan pasangan. Nggak ada itu di hidup aku berdamai dengan semua keadaan, aku menjadi teman, menjadi sahabat dengan mantan. Nggak ada tuh yang harus gini loh. Jangan pernah bawa anak ke dalam masalah orang tua, karena anak nggak berhak tahu gitu, dan hak mereka itu bahagia aja menjalankan hidupnya normal walaupun orang tuanya berpisah. Anak aku Naira Keira anak yang bahagia, mungkin lebih bahagia dari orang tua lain yang mereka nggak bercerai. Menurut aku ya, kamu tanya aja sendiri Naira Keira. Nggak pernah aku memposisikan Naira Keira untuk bingung pengen deket bapaknya atau pengen deket aku, karena dua-duanya orang tua gitu. Nggak pernah. Kalau harus ada yang sedih itu ya aku aja. Kalau misalnya pada saat anak aku lagi pengen sama bapaknya dan aku memang kepengen deket mereka, aku aja yang mengalah, karena aku nggak pernah mau kok nggak sama mami. Itu pun pantang aku ucapkan dari mulut aku, itu pantang banget, karena aku nggak pernah sedikit pun aku tidak pernah membikin anak aku Naira Keira bingung dengan keadaan yang terjadi di hubungan aku dengan bapaknya. Tidak pernah, sedikit pun tidak pernah. Jadi anak aku bebas. Sekarang mereka punya Uncle Chen, punya laki-laki lagi di hidupnya yang bisa diceritain untuk urusan lain, yang bisa dimintain pendapat. Ada bapaknya yang menyayangi dia dengan sepenuh hati, dengan jiwa raga. Ada ibunya yang rela melakukan apapun untuk kebahagiaan anak-anaknya. Jangan, kalau untuk orang-orang yang bercerai itu pantang. Jangan pernah libatkan anak-anak ke dalam urusan egois kalian. Nauzubillah min zalik nih ya. Nauzubillah, jangan. Rati Setiawan. Nah, apa ya? Kalau kamu cukup dewasa, kamu boleh dengar
apa yang aku ucapkan. Bagaimanapun orang tua kamu yang berpisah memporak-porandakan hidup kamu, membikin hidup kamu jadi susah, yang satu ngejelekin ibunya, yang satu ngejelekin bapaknya, misalnya ya, orang tua kalian itu memposisikan membikin kalian pusing. Ingat satu, hidup ini punya kamu. Apa yang kamu jalanin itu ada di tangan kamu sepenuhnya. Kalau kamu sudah dewasa, kamu bisa lihat mana yang benar, mana yang enggak, mana yang baik, mana yang enggak. Sekali lagi, hidup ini di tangan kamu. Jadi kalau menurut kamu orang tua kamu itu salah atau nggak bener memperlakukan kamu di perceraiannya, kamu jangan denger. Satu hari nanti kamu akan dewasa dan kamu belajar dari kejadian orang tua kamu, jangan pernah kamu ulangi gitu. Kalau bapaknya pengguna narkoba, gini ya, menurut aku lagi ya, sekalipun bapak anak kamu itu pembunuh misalnya, anak kamu berhak tahu itu bapaknya. Kalau misalnya dia mendapatkan kehidupan seorang ayah seperti itu, ya kamu berdoa aja, mudah-mudahan anak kamu menjadi anak yang kuat. Kalau misalnya dia pemakai narkoba, ya itu tetap bapaknya, nggak bisa kamu juga mentang-mentang dia pakai narkoba lalu kamu bilang itu bukan bapaknya, nggak bisa begitu juga kan, menurut aku. Bener nggak Neti? Iya, anak kandung aku dengan Chen hanya Renzo. Naira Keira itu ada ayahnya. Kenapa aku memanggil atau menyuruh Naira Keira memanggil Uncle Chen? Karena bapaknya cuma satu. Yang boleh dipanggil ayah itu bapaknya. Yang boleh dipanggil Dedi itu bapaknya. Gitu. Ya, betul. Kalau ibu kandung Bu Fit gimana, katanya diurusin orang lain. Aku tidak mau berkomentar tentang itu. Sekali lagi, apapun yang menjadi pilihan beliau itu aku harus hormati. Kalian sudah tahu dari mana, dari awal bagaimana sehingga terjadi seperti ini. Kalian sudah tahu. Aku tetap akan ada di sini. Aku tetap menjadi anak yang pasti mengurusi apa keperluan atau kebutuhan beliau selama beliau mau aku bantu gitu. Kalau misalnya aku merasa misalnya sebagian netizen mengasihani hidup aku yang nggak diurus sama ibu aku dari kecil, nggak usah kasihanin. Mungkin gara-gara aku juga nggak diurus ibu aku dari kecil menjadikan aku kuat gitu, nggak ada salahnya. Aku juga nggak pernah menyalahkan beliau kenapa beliau nggak mau ngurus aku dari kecil. Tentu dia punya alasan yang bisa aku terima. Tentu dia juga punya alasan, karena itu bukan urusan aku. Kalau sekarang aku udah setua ini harus berpikir, oh aku sedih-sedih gitu karena nggak udah bukan zamannya gitu. Kalau mungkin dulu umur 17 tahun, 18 tahun mungkin ada perasaan itu. Tetapi dengan berjalannya waktu, aku udah punya anak, aku juga udah umur sekarang. Aku merasa Tuhan itu memberikan cerita di kehidupan aku dengan yang aku harus lewati, cerita yang semua aku harus lewati memang untuk menjadikan aku menjadi manusia yang kuat gitu. Dan bisa berbagi ke kalian semua netizen. Jadi aku nggak pernah menyalahkan orang tua aku, nggak pernah mau menyalahkan ibu aku, nggak pernah marah juga dengan ibu aku. Kalau kalian tahu, kalau kalian lihat, tidak sedikit pun atau tidak satu patah kata pun aku membalas apa yang kemarin-kemarin terjadi di sosial media. Aku cuman bilang astagfirullahaladzim. Semoga Allah memberikan hidayah, mengampuni dosa aku, memaafkan semua perbuatan aku. Bagaimanapun beliau adalah ibu aku, tetap aku yang salah. Kacamatanya ini dari Project TV, Project V aku ngomongnya. Kami tidak ikut campur dan tidak mau tahu.
Iya, kemarin mau ke Madasari, cuman aku banyak kerjaan jadi harus pulang. Apa sih setelah menikah ribet amat ya? Sebelum nikah bahagiakan orang tua dulu. Aku nggak paham dengan kata-kata itu, karena buat aku kehidupan anak aku ya punya mereka, nggak perlu juga mereka harus bahagiain aku dulu baru menikah. Nggak begitu konsep hidupnya, konsep hidup aku. Ingat ya, seorang ibu itu akan lebih bahagia dimana melihat anaknya bahagia. Jadi nggak ada di dalam kamus hidup aku atau di dalam benak aku, oh anak aku nggak boleh menikah ya, atau nggak boleh apalah harus bahagiain aku dulu. Nggak pernah. Aku akan bahagia dan aku akan lebih bahagia kalau anak-anak aku bahagia. Apa tadi? Tapi bahwa caranya anak menghadapi orang tua yang menuntut macam-macam pada anak. Terima kasih banyak. Kasihan. Itu aku kasihan. Aku kasihan sih sama anak-anak yang mempunyai orang tua banyak tuntutan. Bukan kompor ya. Karena aku nggak begitu konsep hidupnya. Insya Allah aku nggak akan pernah menuntut selain anak aku harus sholat, harus ingat Allah, harus iman, harus kuat, itu doang. Kalau yang lain aku nggak pernah terbayang di benak aku, oh nanti aku pensiun, aku nggak mau kerja, terus anak-anak aku yang menghidup aku, tuh nggak pernah. Boleh tanya Naira, pernah nggak Naira ditanya sama aku, Naira kamu mau ngambil jurusan sekolah apa nggak pernah. Yang sekolah dia, ya dialah yang harus menentukan mau jadi apa. Karena menurut aku Naira udah cukup dewasa 17 tahun untuk tahu arah hidupnya kemana. Makanya kemarin aku membiarkan Naira nyetir dari Tasikmalaya sampai BSD dengan harus nyalain Waze, bukan dari mulut aku. Belok kiri kanannya bukan dari mulut aku, karena aku mengajarkan secara tidak langsung mau kemanapun hidup membawa dia. Misalnya ketemu orang di jalan mau ngebelokin, dia udah pasang nih di kepala dia, oh tujuan dia nih ke sini. Mau siapa aja yang ngebelokin dia tahu tujuannya kemana gitu. Jadi aku biarkan dia dari Tasik sampai ke rumah itu nggak pernah dari mulut aku belok kiri belok kanan. Begitu sampai rumah aku bilang sama dia, tahu apa hikmahnya, apa pelajarannya dari hari ini mami biarin kamu nyetir dan mami nggak kasih tahu belok kiri atau kanan. Apa kata dia, itulah kehidupan. Nanti kalau misalnya kamu jauh dari mami, kamu harus tahu hidup kamu kemana tujuannya. Mau Google Map ngebelokin atau teman kamu ngebelokin, pacar kamu ngebelokin, siapa ngebelokin, kamu harus punya prinsip hidup. Kamu ke situ, kamu harus sampai ke situ. Gitu. Bener nggak netizen? Kevin, udah bagaimana dulu? Jangan berantem netizen, jangan ribut. Mana sih Ibu MRS Hartadi yang habis aku traktir makan, masih melo nggak sih? Besok aku traktir lagi deh. Coconut ID, sepatu aku udah habis, ada sepatu baru apa lagi Coconut ID. Tuh kalian kalau perlu sepatu apa yang kalian mau ke Coconut ID, bagus, cepet lagi dapatnya sepatu olahraga ya. Orang tua yang selalu kapan nikah. Aduh,
masih di posisi itu ketika aku umur 30 belum menikah. Semua kakak aku kalau ketemu, Fit, mana pacar, kapan nikah, itu enak banget tau ditanya, apalagi sama ibu kali ya. Untung aku nggak terlalu didonder sama kakak-kakak aku dulu. Aku nggak bisa jawab itu karena aku pernah mengalami dan nggak tahu harus jawab apa. Kok semenjak keluar dari penjara kamu sama Niki udah nggak jalan? Yang di penjara siapa? Gak ada yang di penjara, guys. Niki lagi sibuk syuting. Kak, tanggapan Niki dilaporin darurat pengacara emang ada? Baru dengar. Akan ditimbang suatu saat apabila kita melupakan ibu kandung. Yang ngelupain siapa? So tahu deh. Nggak ada yang ngelupain. Jangan sotoy. Kalian nggak tahu apa-apa. Jangan so tahu. Tidak ada yang melupakan. Tahu. Aku juga di agama aku juga mengajarkan itu. Tetapi menurut orang tua aku, kakak-kakak aku, cukuplah mereka yang tahu cerita hidup aku. Cukuplah mereka yang tahu kebenaran yang di mana gitu. Ngapain syuting lagi kalau nanti masuk bui? Masa emang kamu Tuhan? Emang kamu pengadilan yang udah tahu? Jangan suka berekspektasi jahat terhadap orang yang kamu gak suka, karena orang yang kamu doakan buruk juga gak peduli dengan doa kamu, tetapi doa buruk kamu itu akan balik ke kamu gitu ya. Jangan, ini mah aku kasihan aja sama kamu, karena belum tentu Niki juga peduli dengan doa-doa jelek dari kalian. Dan ucapan itu kan bukan yang ngebalik ke diri kita sendiri ya. Tulung Agung. Toko sepatunya Coconut ID. Coconut ID. Maka Naira mirip ya. Only God can judge you. Ya, itu untuk orang pinter. Tapi kalau untuk netizen, dia yang menghakimi. Aku mau absen, udah mau pamit nih. Selamat sore dari Indonesia untuk Hong Kong, Tangerang, terus Kepulauan Bangka, Belitung. Aku mau ke sana, mau cari kacamata. Mudah-mudahan ketemu ya di sana. Terus coba mana lagi nih? Keira tomboy, ya sedikit tomboy dia. Niki kemana? Syuting Medan, terus Tasik. Aku kemarin dari Tasik, Semarang, Lampung. Aduh, kangen bakso Sony sama nasi uduk Toha kalau di Lampung. Kalimantan Selatan, terus Jakarta Timur, Tanjung Pinang, Kalimantan Timur, Bromo. Iya, mau ke Bromo. Sidoarjo, Bandung. Kemarin aku dari Bandung, Jambi, Magelang, Bekasi, Surabaya, Palembang, Padang. Wah, hampir seluruh provinsi nih. Kemang, Sulawesi Tengah, ke Palu. Udah pernah ke Palu, Madura. Ke Solo. Ya, kemarin aku di Hotel Gaya karena arsiteknya itu Anthony Liu. Jadi aku kalau masuk ke Hotel Gaya itu
membayangkan nanti begitulah aku masuk ke rumah aku, karena arsiteknya sama arsitek yang ngegambar rumah aku, rumah masa tua aku nanti. Matram Dewi, iya kayaknya hadir ya. Ke Papua mau, Jambi, Cilegon. Tahu Cilegon, kemarin aku nyari waktu aku di Serang makanan apa yang enak, nggak ada yang jawab. Aku makan sate Tegal tapi di Cilegon kemarin. Papasan sama aku di Hotel Gaya, masa? Yang mana? Ke Lampung lagi, ge. Belum ada waktu, ge. Wita udah belum sih? Si itu Taro? Oh, terus suruh ke atas ya kalau udah ya. Satu orang nggak ada nih yang ngebetulin kuku saya. Udah Puji. Oke, habis ini Puji suruh ke atas ya. Kalau nggak saya turun aja deh. Si Tarno juga di bawah aja. Deket Foresta. Iya, ini di Foresta Business Love 3. Jangan udahan live-nya. Udah mau betulin kuku nih. Terima kasih semuanya, selamat sore. Jangan lupa nih, Covid lagi naik, pakai masker, jaga kesehatan. Dah.